Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kehendaknya kita diberikan kesehatan. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Asep Sam. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Qariatul Jamila. Saya adalah mahasiswa IKIP Siliwangi kelas B3 lanjutan yang saat ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Prabu Siliwangi, mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi. Baik, saya akan mulai. Jadi ini sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu adalah cucunya dari Prabu Niskala Wastu Kencana atau Prabu Wangi. Beliau menjabat 1363 sampai 1467. Kemudian Prabu Niskala Wastu Kencana atau Prabu Wangi memiliki anak, yaitu Rahyang Dewa Niskala. Rahyang Dewa Niskala mempunyai anak, yaitu Sri Baduga Maharaja atau yang sering kita dengar dengan Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu adalah cucu dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Prabu Siliwangi menjabat dari 1474 sampai dengan 1513, yaitu sekitar 39 tahun. Lalu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang. Dari pernikahan tersebut, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi memiliki anak, yaitu Wala Sungsang, Rara Santang, Saja Sangara. Dari anak tersebut, salah satunya yaitu dari Rara Santang, memiliki keturunan yaitu Syarif Hidayatullah, di mana Syarif Hidayatullah itu yang sering kita dengar dengan Sunan Gunung Jati, beliau adalah waliullah gitu ya, termasuk dengan di Wali Songo seperti itu. Baik, jadi Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi itu memerintah di Pakuan Pajajaran yang memiliki karakter kepemimpinan yaitu mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan rakyat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, sikap kesatria. Jadi di sini yang selalu saya ingat gitu ya, dari sikap toleransi Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yang dalam sejarah itu kan Prabu Siliwangi itu agamanya kalau tidak salah Sunda Wiwitan gitu ya, kalau nggak salah. Menikah dengan Nyai Subang Larang, yaitu beragama Islam, dan Paduka Maharaja atau Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi itu membiarkan anak-anaknya mengikuti agama ibunya, yaitu agama Islam, seperti itu. Lalu nilai kemasyarakatan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yaitu saling tolong-menolong, bekerja sama, solidaritas, kepedulian sosial, mendidik generasi penerus. Lalu ini Wangsit Siliwangi yang berbunyi sing sahabai anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atau ngarasa jadi sakeleser Siliwangi manehna bakal nanjung hirupna. Sabuana panca tengah nyaeta lamun manehna jujur sinatria tineng gumati kasiletik nyaah karahayat sarta wibawa kasesama sabalikna hirupna moal panggih jeung kasenangan bakalara balangsak saeundeungna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Lalu saat Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi menjabat atau memerintah,
beliau memiliki 20 strategi militer, yaitu yang pertama, Makarabihwa. Di sini saya akan langsung menjelaskan saja. Makarabihwa yaitu mengalahkan musuh tanpa berperang, melainkan dengan menggunakan kekuatan pengaruh, yaitu merusak kekuatan musuh dari dalam, sehingga mereka sudah kalah sebelum berperang. Selanjutnya, Katra Bihwa, yaitu pembagian posisi prajurit saat menyerang, ada dari atas dengan senjata panah, ada dari bawah dengan senjata tombak dan berkuda. Selanjutnya, Cisang Bihwa, sebelum perang dilakukan hulu jurit, panglima perang mengumpulkan pasukan untuk memberi motivasi dan membakar semangat juang agar punya semangat mengalahkan lawan meskipun kekuatan pasukan seadanya. Selanjutnya, Singha Bihwa mengalahkan musuh dengan memasukkan tim kecil penyusup ke barisan musuh. Tim kecil berisi 5 orang ini bekerja mempengaruhi mental musuh sehingga musuh bisa hancur oleh pikirannya sendiri. Lalu selanjutnya memecah kekuatan pasukan pada titik-titik yang tersebar setiap titik berjumlah sekitar 20 orang. Saat menyerang dilakukan secara serentak. Kemudian setelah itu menyebar kembali seperti semula hingga dilancarkan serangan berikutnya. Lalu selanjutnya menyusup ke wilayah musuh secara rahasia untuk menyembunyikan senjata. Senjata dibutuhkan untuk peperangan suatu saat nanti. Penyusup haruslah prajurit yang terlatih dan sangat mengenal medan. Lalu selanjutnya upaya pembersihan sisa-sisa kekuatan musuh setelah perang berakhir, biasanya musuh masih ada yang bersembunyi dan berlindung diri. Upaya ini dilakukan agar musuh kalah secara total dengan tidak mampu membangun kekuatan kembali. Lalu selanjutnya mengambil kekuatan musuh untuk dididik dan dilatih menjadi orang kepercayaan. Nantinya dia dikembalikan ke asal daerahnya untuk menjadi mata-mata guna melaporkan kekuatan musuh senjata yang dipakai dan strategi perangnya. Lalu selanjutnya kemampuan mencari persembunyian yang tidak diketahui oleh musuh. Selanjutnya, bila pasukan berada di daerah rendah dan musuh berada di daerah tinggi, maka strateginya adalah menggunakan tombak dan kuda. Lalu selanjutnya, bila musuh berada di daerah rendah dan pasukan berada di daerah tinggi, maka dilakukan serangan seperti meloncat atau sergapan. Selanjutnya, gerakan pasukan mengejar musuh yang melarikan diri sampai ditemukan tempat persembunyiannya. Lalu, bila menyusup ke daerah musuh, harus bisa menyembunyikan pedang yang dibawa atau membawa pedang ukuran kecil. Lalu selanjutnya ada cara menghimpit pasukan ketika terdesak, misalnya dengan memotivasi mental, semangat diarahkan ke mana harus melarikan diri, memilih tempat berlindung, menghindari pengejaran dan lainnya. Lalu selanjutnya prajurit yang terlatih dipersenjatai dengan senjata rahasia atau senjata aneh kerajaan dan dilatih mengendalikan sebaik mungkin. Lalu selanjutnya cara berperang di hutan. Ketika posisi tersedak dengan menggunakan sarana-sarana senjata seadanya seperti batu dan batang pohon. Lalu teknik melatih prajurit, komando yang memiliki kemampuan handal melebihi kemampuan prajurit biasa. Lalu selanjutnya, prajurit pilihan ditugaskan berunding untuk mencapai perdamaian. Karena raja menitahkan tidak menempuh cara perang, meskipun komandan pasukan ingin berperang. Lalu selanjutnya, cara-cara berperang di air, menggunakan senjata di air, mengelabui musuh, mendekati musuh melalui jalur air. Lalu selanjutnya prajurit diberi jalan kesaktian dengan cara supranatural atau menggunakan kekuatan makhluk gaib
agar memiliki kemampuan melebihi pasukan biasa. Baik, itu tadi adalah 20 strategi perang yang dimiliki oleh Praduka Maharaja atau Prabu Siliwangi. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga atau mempresentasikan tentang sejarah terbentuknya Kodam Siliwangi. Kodam Siliwangi terbentuk tidak lain yaitu dari presiden pertama kita, Soekarno sebagai presiden pertama di tahun 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat atau bisa disingkat dengan BKR pada tanggal 23 Agustus 1945, di mana Badan Keamanan Rakyat itu yaitu orang-orangnya bekas prajurit PETA, bekas prajurit Heiho, bekas prajurit pelaut, pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat. Lalu di tahun yang sama, namun beda bulan, BKR diganti menjadi TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, di mana yang menjadi Menteri Keamanannya yaitu Supriyadi, yang menjadi Menteri Keamanan Rakyat pertama. Lalu dari Menteri Keamanan pertama ini, pada pada tanggal 10 November 1945 itu terjadi perang dan membentuk Menteri Keamanan ini membentuk pemimpin TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang dipilihnya yaitu Sudirman. Lalu dari TKR berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, namun tetap singkatannya yaitu TKR, hanya diganti tengahnya saja dari keamanan menjadi keselamatan rakyat pada tanggal 7 Januari 1946. Lalu pada saat ini di Jawa Barat, tapi ini terakhir ya, ini saya jelaskan, kita ke bentuk-bentuknya dulu. Dari TKR dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau disingkat menjadi TRI, dibentuk pada tanggal 25 Januari 1946. Dari TRI dirubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, dibentuk pada tanggal 3 Juni 1947. Dari TNI dirubah lagi namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang sering kita ketahui sebagai ABRI pada era Orde Baru. Lalu selanjutnya Reformasi 1998, kebijakan berubah lagi. Polri berdiri sendiri dan nama tentara dikembalikan ke nama TNI seperti semula. Baik, dari benang merahnya dari Siliwangi itu akan saya presentasikan. Jadi dari TKR atau Tentara Keselamatan Rakyat pada 7 Januari 1946, ini di Jawa Barat dibentuk Komandan 1 TKR yang membawahi 3 divisi. Yang pertama yaitu Divisi 1 Karesidenan Banten dan Bogor. Yang kedua Divisi Karesidenan Jakarta dan Cirebon. Dan selanjutnya divisi ketiga yaitu Priangan. Jadi karena karakter kepemimpinan dan keteladanan Prabu Siliwangi, maka diabadikan dengan sebagai nama Kodam TNI untuk wilayah Jabar. Pada tanggal 20 Mei 1946, ketiga divisi tersebut dilebur menjadi satu dengan nama Siliwangi yang dipimpin oleh A.H. Nasution. Selesai. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Pasti banyak kekurangan dari saya. Saya Qoriatul Jamilah, mahasiswa IKIP Siliwangi yang saat ini
sedang UAS mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Sam. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.